Balik lagi. Emang kapan kita pernah pergi-pergi? Waduh. Masih di Ngalor Ngidul Kancah Muda. Dan ini adalah konten pertama Ngalor Ngidul. Wow, ya kan konten pertama kan? Bener kan ya? Konten pertama Ngalor Ngidul yang biasanya kalau dulu mungkin teman-teman atau Kancah Muda pernah dengerin, kita pernah punya program Ngalor Ngidul yang selalu punya bidadari. Wah, yang selalu punya narasumber untuk diajakin ngobrol. Dan kali ini kita punya kesempatan buat ngobrol sama salah satu bidadari yang udah di sebelah saya. Boleh saya dulu. Halo, assalamualaikum. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Nanti biar enak ya, daripada saya yang sotoy memperkenalkan dirinya. Boleh. Mungkin ada siapa yang udah ada di studio berapa nih? Studio 15-nya Jeronimo nih ya. Kan kita ada 1, 2 banyak studionya di sini banyak. Silakan boleh dikenalin dulu ke Kancah Muda yang lagi pada dengerin, lagi pada nonton. Ada siapa? Halo, nama saya Dara. Nama panjang saya Kusuma Dara. Saya kesini ke Jogja untuk kayak liburan sambil pengen nanya-nanya S2 di UGM. Insya Allah keterima. Oke, jadi lagi ya? Iya, baru lulus S1 soalnya. Jadi pengen nyamperin adik sekalian nanya-nanya buat S2. Oke, jadi ternyata saya baru tahu nih Iya. ini lagi ada agenda untuk mau daftar S2. Iya. Kalau berarti udah lulus S1, lulusnya kapan tuh berarti? Desember kemarin, baru lulus Desember kemarin, makanya pengen siapin buat S2-nya. Oh, jadi pengen langsung nggak capek Iya. tuh kuliah. Saya kuliah S1 aja 7 tahun udah kayak S2. Iya sih, sama Capek 4 terus. tahun lumayan capek, cuman kayak nggak tahu, suka ambisius, saya pengen belajar lebih asik. Oke, berarti tipikalnya emang anaknya rajin belajar ya? Giat Insya menabung. Allah. Nih. Oke, berarti panggilannya kita panggil anaknya apa? Dara? Dara aja. Dara, Kusuma Dara. Nah, mungkin boleh dikenalin kalau Dara nih sebenarnya asli mana atau domisilinya sekarang di mana? Apakah tinggal di Jogja atau di mana nih sekarang? Sekarang tinggalnya di Jakarta. Baru kemarin pulang dari kuliah, balik ke Jakarta Juli tahun lalu. Juli tahun lalu, oke. Terus pandemi masih rasanya pas udah baru Juli kemarin di Indonesianya. Terus tinggal di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Iya. Alright, berarti domisilinya adalah di Jakarta Selatan. Iya, di Cipete. Berarti Dara adalah lulusan S1 berarti ini Iya, sekarang. baru Masuk S1. kuliah tahun berapa berarti? Harusnya 2015, cuma sempat kuliah di Jakarta, tapi keluar terus disuruh sama papa mama untuk kayak lanjut kuliah di luar negeri aja gitu. Oke, berarti lanjutnya di luar negeri di tahun 2017, 2 tahun. luar negerinya di mana nih sebelumnya? Di Sydney, Australia. Di Sydney, Australia. Berarti ambil jurusan apa di sana? Hubungan internasional. Hubungan internasional. Oke. Tapi kalau misalnya boleh tanya nih, kenapa akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kampus yang di mana? Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta dan akhirnya berpindah ke luar negeri. Sebenarnya karena kayak sesuatu yang dadakan, karena kayak waktu itu masih gak mikir kali ya bilangnya, karena masih jarang sekolah, kayak bolosnya banyak banget sampai ngaruh banget ke nilainya. Terus kayak papa mama marah, akhirnya bilang udah kamu cari kota yang nggak ada temen kamu sama sekali, biar sekalian deh lo rasain tuh kuliah di suatu tempat yang lo nggak tahu orang-orangnya siapa gitu. Jadi agak tough pas itu. Zaman itu agak kayak ya udah deh gue pilih mana ya, tapi nggak mau jauh-jauh kan, jadi milihnya Australia. Dulu saya juga gitu, dari SMP SMA saya rajin bolos sampai kuliah. Tapi pilihannya nggak ada kuliah di luar negeri. Kamu mau kuliah apa ternak lele gitu. Saya mending kuliah kayaknya, karena pilihannya nggak enak nih. Pagi waktu SMA tuh, waduh, ini nggak usah sekolah sekalian deh ya, ini sekolah. Tapi berarti memang berarti ada misi tertentu akhirnya kenapa Dara berpindah ke luar negeri sebenarnya. Nah, sebelum kita ngomongin panjang lebar deh sebenarnya, apakah memang hubungan internasional itu jurusan yang Dara mau atau memang itu ngelanjutin dari dari yang sebelumnya? Universitas lamanya. Yang sebelumnya justru kayak salah jurusan gitu. Jadi pilihnya psikologi. Terus pas udah masuk, kan anak IPS banget kan psikologi. Taunya belajar syaraf, belajar mata, kayak ini kayak bukan gue deh. Akhirnya ujungnya males kuliah segala macem. Terus tes minat bakat lagi tuh. Tes minat bakat pilihannya hubungan internasional ada. Terus kayak sastra-sastraan gitu.
tapi kayak emang tertarik di bidang politik kan, nggak tahu kenapa. Jadi mikirnya kayaknya hubungan internasional aja deh gitu. Dan akhirnya setelah ngerasa salah jurusan di kampus lamanya, di kampus barunya memilih untuk ngambil jurusan yang emang sebenarnya kamu punya concern gitu kan. Di hubungan internasional. Nah, mungkin boleh deh cerita dulu deh. Kalau dari Dara sendiri sebenarnya rasanya kuliah di luar negeri itu kayak gimana sih sebenarnya? Kalau menurut Dara sendiri, pasti kan tiap orang-orang banyak nih yang udah kuliah di luar negeri kan, pasti masing-masing punya experience-nya. Nah, kali ini coba kalau menurut Dara, experience-nya kuliah di luar negeri menurut kamu gimana tuh yang kamu rasain? Dari awal ke sana dulu ya. Karena kan dulu SMA di negeri. Terus di negeri tuh nggak diajarin gimana kayak nulis esai gitu-gitu kan, baru kalau di Indo kan kadang waktu kuliah doang kan diajarin esai gimana, maksudnya nulis naskah apa namanya paper gitu-gitu. Apa ya? Paper lah. Iya, paper gitu. Terus makanya di sana disuruh college dulu. College tuh kayak foundation buat persiapan ke universitinya kan. Benar. Itu dapat 4 bulan. Terus lulus dari sana langsung masuk semester 2. Jujur aku kaget banget sih, sempat kaget banget karena aksen Australia kan beda. Kita kan nonton kan kadang filmnya US Amerika gitu. Jadi taunya kan aksennya Amerika. Pas ke sana Australia tuh lumayan punya aksen yang kuat banget gitu. Jadi beda ya memang. Beda, aksennya lumayan beda. Terus jadi dengerin dosennya pun tuh agak kayak ini orang ngomong apa ya, yang sempat kayak gitu juga. Saya kira sama bahasa Inggrisnya beda ya. Bahasa Inggris sama, cuman kayak logatnya aja yang beda. Jadi kita kayak penyampaiannya suka nggak kurang ngerti gitu. Tapi lama-lama berapa kan ada dua kelas di sana, ada lecture, kelas besar sama tutorial tuh kayak seminar. Kelasnya lebih kecil. Dan alhamdulillahnya di kelas seminar itu tuh nemu teman, terus kayak kayak asisten dosennya kan yang ngajar, itu kayak ngajarin banget gimana bisa tanya jawab di sana juga, jadi kebantu banget di sana. Gitu. Jadi beruntungnya di sana menemukan tempat tutornya ya. Iya, tutorial. Dia bisa ngajarin untuk adaptasi di Australia ya. Tapi pilihannya apakah waktu mau kuliah di luar negeri udah kayak Dara kuliah di luar negeri aja deh, itu apakah ada beberapa pilihan atau langsung milih udah Australia aja deh? Sempat mau ke Eropa, cuma kayak bingung juga kan mau pilih negara mana, belum tahu banget gimana-gimananya. Tapi kebetulan kayak di Australia itu banyak teman-teman juga, cuma banyaknya di Melbourne. Terus nggak apa-apa, udah kayak jangan Melbourne, udah kebanyakan teman kamu, ya udahlah Sydney aja, kayak nyari yang kota juga kan. Sebenarnya kalau misalkan terlalu nggak kota kan kayak takutnya bosen, malah tambah stres gimana. Buat Kancah Muda mungkin ada sedikit informasi mungkin kalau misalnya yang pengen kuliah di sana, memang kuliah di luar negeri itu nggak langsung kuliah ya kan? Enggak. Itu ada namanya apa? Foundation dulu ya? Foundation dulu. Bukan yang dipakai dulu di sini, tapi foundation tuh kayak apa sih nyebutnya kalau foundation tuh? Apa ya, persiapan sih, lebih ke persiapan. Kalau misalkan emang dari SMA-nya bukan internasional, bukan kayak standar internasional, dia harus persiapan kayak itu, nulis esai, terus gimana bahasa Inggris harus diperbagus lah, kayak diasah di situ, baru nanti pas masuk university biar nggak kaget banget, karena university kan udah nggak mungkin diajarin esai, nulis esai gimana kan. Terus kayak semua structure gimana tuh dikasih taunya pas foundationnya itu. Begitu kuliah di sana, apa yang kamu benar-benar rasain kayak wah ini beda banget nih kayaknya nih. Wah kayaknya nggak bisa pakai cara lama nih. Nah itu apa yang bikin kamu hari nge-push bisa beradaptasi dan punya model baru dalam menikmati edukasi? Walah angel banget. Pertama sih emang udah tahu, karena kuliah di luar kan nggak murah ya. Biayanya cukup mahal dan living costnya buat akomodasinya tuh cukup mahal juga. Jadi dari awal aku mikirnya kayak jangan main-main deh, karena sayang, dan nggak mungkin kalau misalkan fail satu subjek aja tuh bayarnya harus satu subjek itu, dan itu tuh bener-bener kayak di sini tuh bisa setahun tuh bisa kepake banget gitu buat macam-macam gitu kan. Jadi aku mikirnya dari awal, aduh jangan main-main dulu deh. Tapi tetap aja nyampe sana ketemu teman juga dong, kayak nggak mungkin gue sendirian doang di sana. Jadi main-mainnya awal-awal ada banget, yang males kuliah juga ada banget. Fail tuh sampai 4-5 unit ada. 4-5 unit berarti 4-5 makul ya? Matkul, makul ya.
Terus kayak ujung-ujungnya stres sendiri kan, sampai kayak aduh nggak tahu lagi kurus segala macam. Jadi untungnya setiap ada nilai jelek tuh selalu di email sama kampusnya kayak ayo lo ketemu gue deh sama tutornya misalkan. Lo ketemu gue biar lo bisa keep up sama nilai lo gitu. Oke, jadi ada reminder-nya ya? Iya, selalu ada warningnya gitu. Jadi orang-orang tuh bisa kayak aware gitu loh sama nilainya tuh jelek loh. Lo nggak bisa lulus nih kalau misalkan nilai lo segini mulu. Jadi kayak ada worry-nya gitu. Iya. Sama di kampusku juga ada gitu. Ada reminder-nya gitu. Biasanya kalau nilaiku jelek, SKS keluar, ada reminder dari bapak ibu biasanya. Woi, belajar woi, main mulu. Itu reminder yang cukup membuat waduh. Bener. Kenapa nilai bisa bocor nih? Iya sih, itu juga dari bokap nyokap juga pasti udah kayak ayo Hana tolong Hana yang kayak gitu-gitu ya kan pasti jauh lagi kan. Jadi lebih kayak pikiran lebih kena gitu. Apalagi kan belum kerja. Nah, di sana tuh sebenarnya kayak kuncinya kalau misalkan emang mau nabung sekalian kayak nggak boncos-boncos amat di sana dari awal tuh ya kerja aja. Kerja tuh bisa kalau di sana tuh kerja di restoran, kerja di mana aja tuh gajinya tuh bisa banget buat jajan, buat ini juga bayar kos-kosan gitu-gitu. Jadi per jam kan mereka tuh. Ini tipsnya nih. Tipsnya ya. Tapi berarti harus kalau misalnya mau kerja harus ngelihat juga kan masing-masing negara kursnya beda-beda. Iya benar. Apa namanya upah minimum regionalnya beda-beda. Oke, tapi kalau di Australia oke lah ya. Oke banget. Oke banget ya. Iya. Kasih tau dong berapa nih kalau boleh? Kalau waktu itu per jam minimal kalau nggak salah $17. $17 dengan kurs sekarang 11.000. 11.000. Oh 11.000. Oh. Iya. Waktu 11.000. Itu masih 10.000 ke bawah 9.000 ada kali ya. Berapa tuh berarti? 180. Artinya 181.000 per jam. Per jam. Dan untuk student itu dibatasin seminggu harus maksimal 20 jam karena takutnya dia nggak bisa ngikutin pelajaran, keasikan kerja. Saya banyak banget di sana yang udah keasikan kerja. Jadi ninggalin kuliahnya terus kayak pindah jadi ke college doang yang bukan jadi university kan sayang kan. Udah keenakan dapat duit. Nah, makanya tapi aku baru kerja juga pas udah tahun kemarin sih, baru tahun kemarin. Sebelumnya aku nggak berani. Sebelumnya nggak berani karena takutnya nggak bisa keep up sama kuliah. Gitu. Berarti emang sebenarnya kalau ngomongin di sana berarti banyak juga yang akhirnya kasihkan kerja, habis itu jadi lupa kuliah. Kalau dipikir-pikir sama juga kayak habitnya orang-orang sini juga ya. Menurut kamu apa yang beda banget habitnya dengan mahasiswa sana atau mahasiswa sana dengan yang ada di sini? Kalau menurut kamu sendiri yang kamu lihat nih? Kalau menurut aku di kampus aku dulu ya, di kampus aku tuh karena bulenya mau orang Asia semuanya menurut aku individualis banget. Kadang mereka nggak kayak mau sih bantu cuman kayak nggak tulus, jadi orang jadi gue back off aja daripada gue ngerepotin lo gitu kan. Jadi kadang suka yang emang harus sendiri gitu. Misalkan kalau misalkan nanya tugas gitu susah banget untuk kayak bantuin gue dong, kan di sini kan masih kayak ayolah bantuin gue dong misalkan. Terus bedanya pagi sama juga sama teman-teman di luar itu kayak Indonya kan bukan Indo dari Jakarta doang, dari aku dari Jakarta, bukan dari Jakarta doang tapi dari mana-mana ada. Itu tuh juga pasti dong banyak omongan-omongan atau kayak cara interaksi yang berbeda-beda. Jadi kayak gitu-gitunya tuh emang udah nggak usah dipikirin lagi, kayak ya udah emang lo tuh beda-beda di sini, lo emang cuma cukup tahu aja sama orang-orangnya. Kalau mau temenan-temenan enggak yang kayak gitu. Jadi lebih straight ya. Kalau di sini kan misalnya ada yang lagi sedih, ada yang lagi bahkan mau kuliah aja patah hati aja udah kamu tidak sendiri kawan. Iya di situ tuh ada. Mari kita rayakan. Di sana enggak ya? Kayak patah hati juga amat. Itu urusan bukan urusanku gitu kan. Jadi itu jadi tantangan atau malah justru kamu menikmati hal seperti itu? Kalau aku pribadi sih aku menikmati karena aku cukup orang yang jarang cerita juga ya ke orang untuk punya masalah. Cuman beberapa orang ada yang nggak bisa juga kayak biasanya ngumpul-ngumpul terus kayak tahu kehidupannya kayak gitu, jadi stres sendiri juga ada. Awal-awal juga sempet aku kayak kok gini ya orang-orangnya sempet kayak gitu. Cuman lama-lama kayak ya udahlah, gue juga punya hidup gue sendiri yang kayak gitu aja, ikutin gitu lah. Soalnya kayak di sana tuh kota banget kan,
kan. Apapun tuh kayak serba cepet dan apa-apa, jadi tuh nggak bisa mikirin yang hal-hal yang nggak usah bisa dikontrol gitu loh, maksudnya kayak Oke. adalah orang you do you me do me gitu. Iya. Berarti nggak ada ya kalau jam istirahat habis itu kamu tahu nggak kemarin dia sama cowoknya 2 loh gitu. Nggak ada ya. Jadi benar-benar kalau istirahat ya mau ngobrol. Tapi kalau kayak gitu sehari-hari di kampus tuh obrolannya seputar apa dong kalau gitu? Tugas. Kalau di kampus jujur kampus aku orang-orangnya ambisius banget, yang benar-benar yang semua orang-orang pintar sih. Aku kayak paling tol di situ, aku ngakuin deh. Terus aku kayak jadi harus nggak masuk situ kayaknya bawa Anda. Jadi harus benar-benar kayak ngejar banget tuh, ada banget kayak stresnya ada banget, sampai sempat ada berapa tahun 2 tahun kayak sering banget pulang ke Indo karena ngomong ke bokap nyokap kayak, "Duh Pak, aku udah stres banget di sini," ada aja gitu alasannya. Terus lama di Indo emang lagi libur sih. Cuma harusnya tuh di waktu-waktu kayak gitu mendingan gue kerja kan di sana, nyari duit gitu loh. Mikirnya baru sekarang, biasa gitu kan. Iya. Oke. Nah, kalau menurut pengalaman Dara nih, tadi kan emang secara habit udah beda nih ya, mahasiswa di Indonesia, di negara lain, dan juga bahkan untuk di negara Australia pun juga akhirnya beda. Dan kebetulan di kampusnya Dara adalah orang-orang yang sangat-sangat individual dan juga ambisius banget. Ambisius, iya benar. Tapi BTW kalau di universitas yang ada di mana? Di Australia apa sih namanya? University of Sydney. University of Sydney. Enak banget ya di sana ya. Kalau di sini kayak University of Sleman gitu. University of Bantul gitu kan kali ya. Kan Sydney Melbourne punya sendiri gitu kan ya. University of Sydney. Nah, berarti di sana emang kebetulan karena lingkungannya cukup ambisius, cukup individual gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri yang kamu rasain nih, pernah nggak ngerasa ada di satu momen yang bener-bener kayak down banget lah? Karena posisinya biasanya menurut riset saya ya, riset membuktikan kenapa jadi pakai trivia nih kita ya. Biasanya tuh yang pada kuliah di luar itu fasenya adalah dia akan beradaptasi, habis itu dia akan menemukan titik terendah dalam hidupnya karena tidak punya siapa-siapa dan jauh dari siapa-siapa, dan akhirnya habis itu ada turning point-nya. Nah, kayak gitu nggak? Iya banget. Kan bilang saya bener nggak percaya? Yaudah saya aja yang cerita deh. Tahu kan? Nah, itu bener. Kalau kamu bisa bilang siklus yang kamu alami di sana kayak gimana tuh? Iya sih, kurang lebih kayak gitu. Karena jujur aja di kayak perkumpulan kayak sekitar lingkungan aku tuh cukup ganti-ganti, cuman orang-orangnya kenal juga. Cuman kayak ada proses yang ganti temen kayak gara-gara ada masalah apalah, terus kayak aduh malas, jadi gue harus kayak bukan pindah sih, lebih kayak ada proses momen-momen gue sendiri yang kayak memproses masalahnya tuh lama juga gitu loh. Terus kayak ada pernah di titik kayak nggak ada support system sama sekali, yang kayak gue sendiri nih, pokoknya gue sendiri di hidup ini yang kayak gitu galaunya, ngerti kan? Terus yang kayak jujur di sana tuh lebih seneng tinggal sendiri daripada tinggal sama orang lain. Karena kalau misalkan kayak udah bad mood, udah apa-apa tuh kadang suka jadi kelempar ke orang lain kan. Kalau misalkan tinggal satu rumah, jadi kayak misalkan tempat tinggal dan tempat lain. Plus tapi pas sendiri pun ada banget tuh yang kayak kayaknya nih udah nggak ada yang bisa bantu gue lagi deh. Pokoknya titik terendahnya itu dia sampai kayak jadi lebih rajin sholat lah, yang kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh pas corona tuh, pas 2020 ya. 2020 akhir. Itu tuh 7 bulan gak ketemu siapa-siapa kecuali kerja sama kuliah doang. Kuliahnya tuh juga online kan semua. Jadi tuh makin stres lagi. Jadi kayak gak ada kegiatan, cuman kerja doang. Kerjanya 6 hari dalam seminggu. 6 hari dalam seminggu. Terus kayak lama-lama mikir ya udahlah, emang gue bakal hidup sedih. Maksudnya kayak emang bakal yang nanggung gue tuh cuman gue doang, lo mau mikir apa lagi sih, cuman kayak gitu doang. Turning point-nya tuh itu kayak intinya lo mau ngarep apa lagi kalau misalkan dari orang lain gitu. Terus sambil dipojokkan sambil nggak ada yang peduli sama aku, cuma aku di balkon gitu kan, sambil ngeliatin langit. Parah sih, cerita langit kan? Bisa nggak kamu turunin? Itu gue banget sih, tapi di situ ngeliatin langit doang. Pernah banget. Karena gue selalu kalau misalkan kayak di apartemen sana pasti nyarinya yang balkonnya bagus, yang kayak kelihatan view-nya bagus, jadi kayak healingnya gitu ya. Healingnya gitu. Nah, tapi kalau sempet berarti waktu kuliah di sana berarti sudah pernah merasakan sebelum pandemi, terus akhirnya pandemi ya gitu. Nah, kalau kondisi di sana sendiri gimana sih? Maksudnya menurut kamu ngelihatnya waktu itu keadaannya kayak gimana sih ketika ada pandemi, abis itu jadi global gitu kan, semuanya jadi punya
apa concern ke situ. Nah, yang terjadi di Sydney, Sydney kan ya. Di Sydney kayak gimana tuh waktu itu? Pas awal-awal kayak mikirnya biasa nyepelin kan, terus masih nongkrong di pantai sama temen gue. Waktu itu kayak nongkrong di pantai, terus taunya pas lagi lihat berita, masuk berita gitu kayak kita lagi ada duduk-duduk terus disuruhin polisi gitu, masih nyepelin itu tuh. Kalau di Sydney seragamnya hijau juga nggak kayak di sini? Biru. Oh biru, kirain sama pakai bak terbuka tuh enggak ya? Kirain sama kayak di sini, bukan, beda lagi. Terus pas udah kasusnya naik banget, baru kayak isolasi apa namanya lockdown. Terus di rumah terus itu sempat serasi. Itu kalau nggak salah 2 minggu 3 minggu ada di rumah doang. Terus kayak supermarket semua habis, tisu semua habis, segala macam. Kayak orang-orang panic buying kan. Panic buying juga ya? Itu kayak tisu roll gitu-gitu habis, telur segala macam habis. Terus kayak sebenarnya sih nggak panik sih, lebih ke ya udah deh, udah jalannya dulu nih mau kayak gimana kan, ngikutin government aja. Terus kayak di sana tuh alhamdulillahnya orang-orangnya tertib. Jadi kalau misalkan emang lagi lockdown semua pada di rumah. Terus nggak ada yang keluar, bener sepi banget jalanan, kayak bener nggak ada orang kerja pun tuh jarang banget gitu. Jadi pas udah turun kasusnya baru kayak orang keluar lagi yang kayak ngikutin governmentnya banget. Terus masker tiba-tiba boleh lepas tuh Maret 2020. Terus kecuali di kendaraan umum. Jadi orang-orang jadi mikirnya yang kayak udah deh gue ikutin aja, yang penting gue enak nantinya. Tapi sekarang malah orang-orang banyak yang nggak mau vaksin di sana. Jadi kasusnya masih lumayan tinggi. Masih lumayan tinggi ya di sana ya. Oke. Nah, kalau kamu sendiri kan akhirnya di sana sendirian nih, ya kan? Sendirian, habis itu jauh dari keluarga kan. Habis itu kamu sendiri gimana tuh ngadepin kondisi yang bisa dibilang ya mau gimana lagi, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa, ya kan? Terus habis itu sempat ngerasain takut atau kayak hopeless nggak itu? Kayak udah lah, terserah deh. Ngikut aja gue dibawa kemana? Terserah kalian. sempat kayak gitu. Kayak mikir gue udah nyemplung nih, gue udah mau lah intinya. Karena udah semester tengah deh kalau nggak, pokoknya stresnya tuh sebenarnya dari awal banget karena masuk itu 2017 itu ya? 2017 ya. Di sana pembagiannya pakai semester atau catur bulan? Semester. Pakai semester ya? Semester. Pakai cawu kan? Cawu satu. Berarti masuk 2017 berarti kita pandemi itu global 2020 awal ya? Iya. 2020 awal berarti udah semester 6 ya? Udah semester 6 bener kan? Oke, semester 6 berarti makanya udah akhir-akhir banget kan. Udah kayak ada di tengah jalan mau. Udah gak bisa kemana-mana lagi, udah buntu kan. Tapi mikirnya ya kedepannya kayak mikir udahlah, kalau gue lulus gue dapet banget nih kayak ijazah dari luar negeri loh. Ini bukan kayak main-main doang kayak gitu. Jadi mikirnya ya ke depan aja sih. Gak mau stuck gitu. Berarti sebenarnya pengen takut, pengen sedih tapi gak bisa. Gak bisa, bener banget. Itu udah gak bisa nangis tuh, udah gak bisa, udah kering banget. Kayak sebelumnya emang banyak nangisnya, cuma lama-lama udah lu mau ngapain lagi sih nangis, udah kayak gitu. Udahlah gitu. Mau nangis tisu juga habis. Mau ngelapin pakai apa ya kan? Mau udah nggak bisa ngapa-ngapain juga sebenarnya. Berarti memang jadi challenge jadi tantangan juga ya buat Dara juga ketika posisinya udah nggak usah ada pandemi juga di sana sendirian, udah banyak permasalahan. Begitu ada pandemi, untung malah pandemi datang di akhir kan. Jadi kamu sudah kuatkan karena udah kebiasaan sendiri, ayolah sendiri doang. Iya sih. Jadi masih aman-aman aja di sana ya. Tapi akhirnya lulus di tahun 2021 kemarin. 21 baru kemarin ya. Ya setahun pandemi lah ya masih. Berarti masih pandemi masih. Ya? Malah waktu Juli kemarin tuh udah pulang kan ke Indo, itu masih kelas online. Jadi kayak udahlah, katanya gue udah bosan di sana, bukan udah bosan sih, lebih kayak udah nggak bisa sih di sana, kayak udah kelamaan, nggak tahu kenapa. Terus kayak pulang tapi tetap online kan. Terus tinggal 1 kelas lagi. Jadi ya udahlah, akhirnya lulus ya. Oke. Siap. Nah, berarti itu adalah pengalaman kehidupan pandemi ya. Dan akhirnya di tahun 2021 selesai. 2021 selesai. Dan sekarang udah mau kayaknya nggak kapok sekolah ya. Mungkin sekolah di negeri menyenangkan. Saya sekolah di sini kayak kapok sekolah lagi kayaknya. Sekolah di sana menyenangkan. Senang karena kayak akhir-akhir baru mikir kayak bersyukur banget bisa ngerantau jauh dari orang tua, karena menemukan banyak hal dari diri sendiri aja sih kalau jauh-jauh dari orang. Berarti bisa dibilang kalau kita recap atau kita balik terus habis itu menyimpulkan sesuatu, berarti Dara ini adalah salah satu orang yang
punya kesempatan di kuliah di luar karena dipaksa untuk membenahi dirinya sendiri. Iya, betul banget. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau bahasa luasnya disingkan dikit lah ya. Iya. Dikit ya, Biar kamu tahu deh coba lah gitu. belajarlah nak sana gitu kan. Iya. Biar akhirnya punya kesempatan untuk lebih kenal diri sendiri, habis itu nge-push sama diri sendiri. Itu efektif nggak menurut kamu? Banget. Berarti bayangin kalau misalnya kamu punya 2 kesempatan nih. Yang satu memang kamu benar-benar harus benahin banyak hal nih. Tapi kamu tetap di sini dan kamu benahin banyak hal di luar. Nah, setelah kamu merasakan itu, menurut kamu yang paling efektif adalah di mana? Tetap di luar Tetap sih. di luar ya. Oke, berarti itu bisa tuh jadi cara tuh kalau misalnya kalian pengen membenahi diri ya, keluar rumah. Keluar rumah keluar aja. kakak bisa juga keluar KTP juga boleh. Sebenarnya sih apa ya, tergantung masing-masing orangnya, balik lagi ya. Iya benar. Ini menurut Dara ya. Menurut aku ya. cuman kayak karena kemarin waktu di Indo udah masuk ke zona nyamannya, mungkin jadi seenak-enaknya aja. Terus pas ke sana secara terpaksa loh awal-awalnya sebenarnya. Jadi kayak mau nggak mau, jadi harus ya udah lo jalanin aja. Jadi ujung-ujungnya dapet deh apa yang harus didapetin gitu maksudnya. Dan kalau tadi udah mendengarkan sedikit banyak pengalaman dari Dara kuliah di sana. Mungkin kalau misalnya kamu kan udah ngerasain berarti 4 tahun kuliah di sana dengan berangkat dari keterpaksaan ya kan. Nah, kamu sendiri yang udah merasakan banyak kali itu, kamu kalau misalnya disuruh kasih tips dan trik gitu kan, pasti ditanya, Kak kalau misalnya aku pengen juga kuliah kayak kamu gitu di sana, itu apa sih yang harus diperhatikan, modal awalnya apa sih, atau kayak aku harus punya kemampuan apa sih selain kemampuan bertahan hidup ya? Itu udah pasti. Ada ini ya, nggak survive di sana, seleksi alam Anda nanti ya. Nah, itu boleh mungkin dibagiin sama yang lagi pada nonton, yang lagi pada dengerin ini caranya ya. Ala Dara kayak gimana? Ya alaku dulu ya. Ala Dara, nanti ala saya ala kadarnya. Kalau aku waktu itu nyari-nyari kayak ada di bukan pameran sih, apa sih namanya kalau misalkan orang-orang lagi workshop fair itu ya, apa namanya? Iya, university kayak fair gitu. Ya, ini apa namanya? Aduh, bursa. Pokoknya gitu deh. Kalau orang saya keperjalanan job fair ya. Kalau kampus namanya saya lupa. Kampus fair Nah, apalah itu. Ya. Terus itu khusus Australia, lagi di Jakarta. Terus kesana sama bokap. Terus kayak pas banget di depan pintu tuh University of Sydney. Jadi kayak langsung belok tanpa kemana-mana lagi, langsung kayak nanya ke mbaknya gimana. Dikasih tau lah agen buat jadi perantara ya dibilang. Ya perantara untuk gimana caranya bayar kuliahnya di sana. Terus kayak harus apa aja gitu-gitunya, ngurus visa gitu-gitunya kan. Terus akhirnya disuruh tes IELTS dulu. IELTS ya IELTS. IELTS tuh minimum 5,5 untuk kuliah di sana, 5,5. Terus yaudah IELTS segala macam udah berkas-berkasnya dikasih. Pokoknya pasti dari agennya itu udah dikasih tahu apa aja di persyaratannya tuh apa aja. Pokoknya mereka ngebantu banget. Jadi udah kayak ini udah disiapin semua, kalau kamu mau ini tinggal ngelengkapin persyaratan ini gitu kan. Berarti tinggal ngumpulin, membantu banget. Sampai sana aja tuh dia bisa nyariin akomodasinya juga. Akomodasi tuh bisa dari kampus, bisa terserah mau di mana kan. Tapi kalau misalkan di bawah umur 18 tahun dia harus dorm, harus di kampus karena harus ada pengawasan. Dormitory ya? Iya. Asrama harus ada. Tahu bahasanya dormitory asrama. Iya, harus ada pengawasan karena masih di umur kan hitungnya. Terus paling kayak dikasih tahu transport. Pokoknya kehidupan di sana harus butuh apa aja, kayak insurance, asuransi. Terus ya paling itu aja sih. Yang paling butuh tuh asuransi. Pokoknya harus wajib punya asuransi. Terus tapi ada cara lain juga karena kan emang agen kan bayar lagi. Terus kayak lumayan pricey menurut aku ya. Jadi ada beasiswa juga ada. Berarti ada 2 jalur nih. Kamu mau jalur mandiri atau jalur beasiswa. Jadi tergantung dari masing-masing mau pakainya yang mana kan, itu pilihan masing-masing. Kalau tadi sempat disinggung juga, kamu tadi memberikan tips bahwa kalau mau kuliah biar agak enak bisa sambil kerja deh, karena itu membantu. Itu membantu banget. Nah, kamu di Sydney sendiri, kamu pernah jadi
kerja apa aja deh di sana yang pernah kamu temukan, atau satu pekerjaan Satu terus? pekerjaan aja, karena sebelumnya belum berani kerja karena belum bisa ngejar kuliah kan. Mikirnya cuma itu doang, kayak gue nggak bisa, kayaknya asumsi doang. Tapi pas udah nyemplung, nggak kok gue bisa aja nih kayak gitu. Itu waktu tahun lalu 2020 Juli cari kerjaan jadi property agent. Property agent. Jadi kayak nyewain apartemen gitu ke orang-orang. Oh, iya. Bikin grup WhatsApp nggak tuh kalau di sana? Di sini bro, cari dong bro tanah 1 klien A1 gitu. Enak loh sebenarnya kalau kayak gitu, cuman di sana tuh enggak, harus kayak pakai papan yang kayak lo nyari orang, harus kayak ngajak orangnya yang terus website segala harus kayak ini iklannya bagus. Wah, sangat digital ya. Digital ya. Iya, padahal anaknya gaptek tapi kayak belajar banyak juga di situ. Jadi itu juga suatu hal yang disyukuri banget sih, karena pas udah nyemplung kayak kenapa sih gue nggak dari kemarin aja kerja yang kayak gitu. Padahal kalau udah kejadian tuh ya udah jalanin aja gitu kan. Oke. Berarti di sana nah kebetulan waktu kamu kerja di sana job desk-nya apa tuh? Mencari pembeli kah atau ngapain? Kayak orang nyewa renternya. Jadi tenan-tenan buat apartemen, rumah juga ada, cuma susah kalau rumah di sana. Jadi kan apartemen banyak banget student, banyak banget orang-orang mau pindah apartemen kan di sana gampang kan. Jadi setiap Sabtu tuh buka kayak papan. Udah pasti orang-orang datang terus kayak bikin iklannya sebelumnya kayak open inspection, time-nya ada kayak jam 7 sampai jam 9 misalkan. Ya udah gue nunggu situ. Oh iya. Di sini juga ada biasanya bikin baliho gitu kan, Iya kayak gitu. Nama telepon ya. Langsung penjual, langsung pemilik gitu. Nah, itu banyak yang ngantri juga di depan. Iya. Teleponnya. Sebenarnya hampir sama. Dikasih untung 500 ditawarin lagi gitu kan. Iya, di sana juga bisa nawar kok, tapi ini banyak gitu. Karena saya juga pekerjaannya broker kebetulan. Iya. Oh gitu. Ya, pernah saya menjadi broker di sini ya. Karena harta warisan teman saya yang tidak kunjung laku ya, brokerin. Saya juga pernah seperti itu. Jadi saya tahu tiba-tiba broker. Grup masih. Oh, berarti di sana adalah property agent ya. Agen properti di sana. Oke. Cuma emang kalau kerja itu kan kerja kantoran ya jatuhnya. Itu lumayan susah kalau masih student. Itu kayak itu beruntung banget juga. Tapi kalau misalkan kerja di restoran, kerja jadi waiter, cuci piring, itu aja tuh udah worth it banget. Dan itu gampang nyarinya buat student. Itu bisa banget kebantu buat bayar akomodasi sih. Oh iya. Jadi pernah nyoba kerja lain nggak selain agen properti? Nggak pernah. Berarti emang langsung pertama kali punya kesempatan kerja, kebetulan ada di situ dan akhirnya di situ terus sampai selesai. Terus betah. Oh, oke, berarti cukup beruntung juga bisa dibilang. Itu dia, makanya kayak adalah jalannya gitu kalau emang niat. Tadi kan karena sebenarnya udah ada 2 tips. Yang pertama kalau misalnya emang mau cari informasi boleh bisa datang ke kayak apa namanya kampus fair atau mungkin bisa datang ke kontak agennya langsung ya kan. Yang kedua jangan lupa kalau di sana juga karena biaya hidup yang beda sama di sini ya. Di sini orang makan 18.000, di sana juga bisa kan 18.000? Gak bisa. Bisa, tapi cuma nasi doang. Nasi juga nggak bisa. Mending nasinya $2 loh di sana. Emang cukup mahal sih di sana. 22.000 ya? Iya, 22.000. 28 ya? 28 ya? 28 ya, sekarang sekitar gitulah. Nah, mungkin tips atau trik lain yang menurut kamu esensial banget, kayak ini wajib banget kamu punya biar kamu bisa survive di luar negeri gitu? Paling menurut aku ya, kalau untuk orang-orang kayak aku yang suka overthinking ya, lebih ke apa ya, nggak usah mikirin sesuatu hal yang bukan jadi kewajiban, nggak bisa dikontrol dan lain-lain. Kayak apapun di sana tuh nggak jadi masalah, soalnya orang-orang itu santai banget. Kayak lo nggak bakal dimarahin kalau lo telat, nggak bakal gitu. Oh gitu? Nggak cocok saya berarti. Saya kuliah dulu juga telatan. Iya, kalau di sana nggak dimarahin. Telat. Cuman kan kadang ada orang yang stres sendiri karena dia telat, padahal nggak apa-apa kan. Nah kayak gitu-gitu itu harus dihilangin karena itu yang bikin stres kadang. Terus ya itu sih paling, kalau misalkan ada apa-apa, semua di kampus tuh provide kayak psikolog gitu-gitu untuk ngadu, lo curhat nggak apa-apa sama gue. Terus kalau ada pelecehan seksual di kampus ada juga kayak satgasnya di sana. Jadi semua tuh udah aman gitu. Sudah terakomodir dengan baik lah. Banyak aspek sudah terakomodir dengan baik dan kebetulan di kampusmu sudah terakomodir dengan baik gitu. Jadi pentingnya untuk mencari informasi sebelum menentukan mau kuliah di mana itu adalah hal yang insya Allah membantu. Mau
ini misalnya kampusnya di mana, daerahnya di mana, nanti harus cari tinggalnya di mana, terus habis itu juga efisiensi akomodasinya gimana gitu juga perlu dicari. Nah, apakah kuliah di Indonesia dan di luar gitu sama-sama asik atau lebih asik yang mana, atau mungkin mereka punya asik di masing-masing bidangnya? Menurut aku karena emang aku udah nyaman di Jakarta, teman-temanku di sini, terus kayak ya mainnya masih di Indo lah. Aku tuh jiwanya jiwa Indo banget, nyampe sana juga pun. Jadi aku mikirnya asik ya asikan di Indo. Cuma kalau misalkan di sana tuh asiknya bisa mencoba banyak hal baru sih. Kayak orang bule tuh mainnya beda. Mereka tuh main tuh kayak di rumah ngumpul yang kayak macam-macam deh, ada games lah. Beda lah. Di sini kan suka keluar ya orang-orang. Yeah, mereka tuh kayak ngumpul di rumah orang, terus kayak punya acara sendiri. Tapi di sana tuh jadi belajar, jadi tahu kan kayak oh gini nih ternyata orang-orang dari kayak different backgrounds gitu, kayak orang-orang macam-macam. Terus asdosnya juga interaksinya seru-seru banget karena lebih lebih interaktif aja sih cara pembelajaran di sana. Di sana ya. Oke. Jadi emang buat kalian mungkin ya masing-masing kampus juga akhirnya punya kalau bisa dibilang kurikulumnya sendiri-sendiri lah. Iya. Itu juga wajib buat dikulik-kulik. Tapi overall menyenangkan kuliah di sana? Menyenangkan. Jadi buat kalian kalau misalnya mau mencari kuliah di sana, boleh mengikuti tips yang sudah diterapkan Dara ini yang kebetulan sudah pernah merasakan kuliah dulu. Kan ada juga nih yang lulus SMA langsung foundation, langsung kuliah di sana. Iya. Ya kan, kalau Dara ini kebetulan beruntung pernah merasakan kuliah di sini. Iya. Habis itu kuliah di luar. Jadi akhirnya punya punya komparasi nih sebenarnya. Walaupun agak buang-buang waktu ya. Dan mungkin kalau bisa dibilang sebenarnya kuliah di sini atau kuliah di sana, ini kan kamu udah pernah kuliah di sana. Kalau secara secara masa depan nih, kan orang kuliah pasti mikirnya ke depan nih, kayak oh nih opportunity untuk kerja nih kayak gini. Kalau menurut kamu sendiri kayak gimana sih? Apakah opportunity di luar emang lebih besar, atau sebenarnya menurut kamu gimana tuh menyikapi kedua kampus ini yang beda nih? Kalau di sana opportunity-nya mungkin lebih besar ya kalau emang lulusan sana. Cuman kan banyak pertimbangan dari sananya, kayak kalau misalkan masih warga negara sini visanya harus ganti jadi visa kerja sana. Pokoknya pertimbangannya itu. Cuman untuk di kayak buat masuk ke company-nya tuh menurut aku kesempatannya lebih besar. Tapi kalau di sini juga aku sebenarnya nggak bisa nilai sih, karena aku belum pernah kerja di sini juga. Jadi baru mau. Jadi aku kayak mungkin bisa juga, cuman kan tergantung kayak company-nya di perusahaannya apa gitu kan. Temanya mau kayak gimana. Makanya aku niatnya buat S2 di sini biar punya ini lagi, balance-nya lagi. Itu. Jadi poinnya memang ada di balancing-nya berarti. Betul. Karena pengalaman saya sebenarnya opportunity memang sama semua sih sebenarnya. Bener. Cuman memang ada beberapa active and passive skill yang kita bisa dapetin ketika emang kuliah di luar. Tapi untuk opportunity sebenarnya balik lagi ke masing-masing. Iya benar. Saya juga mau kuliah di luar negeri, tapi saya pemalas juga. Mungkin cuman opportunity saya cuma rebahan dengan nyaman. Itu opportunity gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Dara udah mau ngobrol sama kita. Jadi pastikan goals apa yang pengen kamu dapetin ketika kamu mau kuliah di luar negeri. Dan untuk milih agen juga harus hati-hati, karena sekarang banyak yang kayak bodong-bodong, kayak penipuan agen-agen gitu juga. Jadi harus certified dan nyarinya harus nanya-nanya orang juga. Jangan Anda mau kuliah di luar negeri carinya agen travel. Bukan kuliah dong. Akap Anda antar provinsi ini Anda. Kalau gitu thank you ya. Thank you Mas. Besok kita mungkin bakal ngobrol sama siapa? Nah, saya juga nggak ngerti ya. Apakah saya ngobrol sendiri? Boleh. Thank you udah sharing-sharing bareng sama Kancah Muda juga dan yang lainnya juga. Kalau gitu kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa tetap dengerin Jeronimo FM. 106.1 Jeronimo FM. Love you ya. And you. Bye-bye.